menyampaikan begini. Yang pertama, kita harus paham Indonesia itu koyo panganan sing siap dilahap. Nggih. Cuma orang yang dari Indonesia itu ngajangi obo. Apa sih ngajangi obo? Mempersilakan orang untuk ikut melok joko itu kadang-kadang kenapa? Sehingga orang-orang luar negeri, orang-orang semua saat dunia itu milik Indonesia. Kekayaan Indonesia luar biasa. Sehingga pengen menguasai, pengen jubuhakeku wadah. Maka orang-orang yang kadu serakah, wis kadu kena aja jadi obo itu dia merasa lebih menguasai dan ingin terus menguasai. Jadi ibaratnya zaman saya itu kita itu dijajah tapi gak sadar. Nih, zaman dia menjajah lagi kan. London itu melalui ekonomi. Nih, diajangi apa? Ayo jadi nunggu. Ada. Nih, akhirnya sampai ingin menguasai semuanya, muncul agresi militer. Nah sekarang itu mulai muncul lagi itu Cina juga jadi semua saya Cina, tapi orang Londo ya kabeh karena melihat karakteristik orang Indonesia. Mereka yang ingin itu berusaha kekuatan potensi Indonesia ini jangan sampai sadar kalau kekayaannya dinomor. Akhirnya nomor mulai sejak zaman dia yang bisa menguati Indonesia ini kita. Rakyatnya dewi sing bersatu. Ya. Kekuatan persatuan Indonesia ketika dilihat yang paling dominan ternyata yang sampai bisa mengusir penjajahan itu ketika umat muslim yang kuat, yang punya keyakinan kuat, sehingga ketika misalnya dia ini ngomong perang kabeh putih sudah terbuktikan 10 November. Dan begitu pula sejak zaman London lagi Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro kan menjadi ujung tombak. Jadi itu teliti oleh orang-orang yang ingin menguasai Indonesia. Maka mereka kepingin Indonesia dijarno ngomongin menjadi bagus, dijajah terus. Maka potensi untuk bersatu ini kepingin harus sampai muncul. Tapi kalau sudah bersatu, mari orang-orang itu tidak akan dapat apa-apa. Tapi jadi gitu. Maka tadi Indonesia ini satu, kita harus tetap kompak. Ojo sampai kalau titik gegeran. Memang itu yang dikehendaki. Biar istilah politik itu dibedah dan dipecah belah, dia diubah. Ini dia udah mana ini? Untuk mengurangi nilai kepatuhan, nilai ketaatan yang akan membahayakan. Nih, maka kemarin dimunculkan isu para habaib itu yang bisa jadi hati-hati. Kekuatan Islam itu ketika mualanya pada Rasulullah SAW. Ini apa itu? Mengajak nomor kulit bisa koyok dan jujur-jujuran itu juga ini. Tapi maka caranya mereka dimunculkan rasa kebencian dengan memunculkan oknum atau membesarkan berita yang tidak pantas. Tapi supaya apa? Keyakinan orang Islam mau apa yang boleh Nabi mulai luntur. Kami kemarin muncul bilang lagi Gus ini kadang-kadang sebenarnya masalah biasa atau memang ada kesalahan cuma besar-besarkan. Supaya apa? Itu karena capek diri. Memang kalau ada salah itu salah. Cuma bukan berarti kemudian digeneralisasi. Kabeh Gus elek, jadi tidak terjadi. Kabeh abahnya elek, lainnya terjadi. Mungkin Beijing ini mungkin boleh jadi dimunculkan tokoh, jadi kiai. Sampai masyarakat tidak percaya kiai. Gitu benar. Hati-hati nih. Nah ini yang kita sadar. Pun gampang terprovokasi dengan media. Ada zaman muda kalau ini bodohan tentara. Mereka yang ingin melorong kita itu tepuk tangan. Kalau kita tidak sadar,
gawe dhewe kekayaan diambil. Nah, namun demikian bukan berarti persatuan kita, kekuatan umat ini kemudian dicampur adukan dengan urusan agama yang tinggi. Nek wis keyakinan ya dewe-dewe, cuma ayo kita bersatu kami dalam bingkai ukhuwah wataniyah, ukhuwah senegara. Dalam bernegara ayo mesti rukun. Tapi nek ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ya kok ada dicampur aduk. Apalagi saat ini mau 25 Desember ini mengucapkan selamat Natal, betul bisa. Mungkin karena kalau misalnya kalau melo menjadi ikut mengucapkan itu, kita menyalahi 3 hal. 1, menganggap kita itu sepakat, sepakat dengan 3 hal yang itu bertentangan dengan Al-Quran. 1, pertama, meyakini Yesus atau Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Padahal Islam bukan asal. Gitu. Dapat kabar lagi nakal ini Allah sadis salasa. Lalu kamu sudah menyalahi berarti orang-orang Nasrani ini memang dulunya adalah agama samawi, ajaran Nabi Isa sih benar. Nek Nasrani sih benar, tak apa. Tapi berhubung sudah diselewengkan, dan termasuk ini menganggap Nabi Musa anak Tuhan, itu bukan harus ini. Tapi itu yang pertama. Berarti kalau meyakini kelahirannya Nabi Isa tidak masalah. Tapi kalau menganggap itu kelahirannya anak Tuhan itu kawan. Dan itu keyakinan yang dimiliki oleh orang Yahudi atau orang Nasrani. Jika ketika kita mengucapkan selamat Natal mau doa, sepakat dengan itu, benar? Jadi kafir murtad lah. Yang kedua, meyakini kesamaan tanggal lahirnya itu. Padahal di Al-Quran tidak melarang itu. 25 Desember dikira di daerah sana musim-musim dingin, musim salju. Padahal ketika lahirnya Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam, itu dalam keadaan Siti Maryam diusir, diusir, terus berteduh di sebatang pohon korma. Akhirnya digenggen gitu. Pada sahabat ada kalau doben jadinya akan jatuh kurma-kurma muda. Lah, kurma itu musim ini musim panas, tidak musim dingin, tidak mungkin. Kalau soalnya nanti itu Arab nih, jadi semua. Oh ya orang musimnya lagi, jagung musim udah itu nggak bisa. Kudu musim ketiga, dan sami kurma itu iso artinya bisa berdua itu kalau musim-musim panas. Nah kalau diyakini kelahirannya Nabi Isa itu 25 Desember, kita cocok ambil Qurani. Bagi ini gitu. Berarti secara sejarah bertentangan, tidak mungkin. Yang ketiga, tidak mungkin. Ada yang ketiga, ketika kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal nih, itu ibaratnya sopo sih dilahirkan oleh nanti katakan ternyata telah teliti itu bukan untuk Nabi Isa, tapi untuk dewa yang lain, dewa lah. Ini harus hati-hati. Jadi mengucapkan selamat Natal betul bisa. Tapi bukan berarti kita tidak toleransi. Maksudnya toleransi itu apa? Gak maksano ngomong non-muslim kudu mlebu Islam saja. Tapi nek melo-melo agamane, melo-melo ajarannya tidak boleh. Paham ya? Dan ini. Jadi ini yang harus hati-hati. Kalau kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, itu benar bisa. Bisa murtad itu. Paham ya? Bisa murtad. Maka harus hati-hati. Sekarang ajaran-ajaran itu gencar aja. Nih, sudah jadi pegawai yang bekerja di non-muslim tidak boleh ikut sampai pakaiannya yang identik dengan saya mau Santa Claus, biasanya apa ini
Nek iku niat pada bukan zaman tasyabbahu bawa minum bahaya nih. Tapi jadi kalau menyerupai yang identik dengan ibadahnya orang muslim, ya tidak boleh dipakai, tidak boleh dituruti. Nah, adapun untuk tahun baru, kalau ucapan selamat tahun baru selagi tidak ada nilai-nilai kekufuran, nilai-nilai tasyabuh dengan orang-orang kafir yang itu ada ibadahnya, tidak apa-apa. Selamat tahun baru sih apa-apa. Tapi cuma nek lakoni iku kemudian gawe maksiat, gawe lakoni dosa gak oleh. Nah yang sering kena itu adalah anak-anak muda. Masya Allah mari dari sastu. Kalau lihat sekarang ini acara tahun baru yang digelar anak muda, waduh, khususnya gue yang gak ada anak istri gitu. Itu sembrono. Kadang-kadang saya itu Masya Allah luar biasa. Dan ini yang harus kita waspadai. Jadi memang tidak sampai pada kekufuran, tapi kepada kemaksiatan yang bodoh ya. Jadi Masya Allah. Nah saat ini kalau rumah sakit dijual bebas, inilah kena. Ini, ayo harus ada resmi apotek, harus menanyakan kalau misalkan perlu surat nikah, beli alkohol masa seperti itu. Kalau tidak lumpuh, saya ingin ngaruh. Nah ini yang harus hati-hati. Jadi, ayo kita mengedukasi masyarakat kita, minimal keluarga kita. Nih, anak-anak yang ngomong Inggris, gak ada masalah sehingga kemudian terus saya masjid gak ada acara pengajian. Ini kulo aman, sebab masih terkontrol. Tapi ini ada acara konser, acara rokok, masalah. Mungkin motornya aman, ada ngomongin. Nek misalnya waktu tua lebih baik, terus diganti pengajiannya, diganti formatnya sih. Bukan berarti menggagalkan tidak, tapi diganti format yang lebih baik, minimal bisa keren. Ini yang berkaitan saat ini. Terus sedikit berkaitan dengan fikihnya, khususnya yang saat ini musim hujan nih. Sering terjadi kita tuh banjir. Ya, lah banjirnya tadi itu hukumnya makfuan anhu. Makfuan anhu itu apa? Ini orang najisnya di sepuro. Kadang-kadang jadi orang bingung, tapi Allah memang saya banjir. Kami tapi saya juga perlu yang banjir. Cuma sudah betul nama. Jadi misalnya langsung melebur betul apa? Langsung ke masjid betul apa? Soalnya gak ketok air jasanya. Jadi pun ragu-ragu betul apa? Emang bukan kecuali kalau memang jelas kotoran ini sampai cekal ini tapi kalau tidak butak bisa betul apa? Jadi butak itu tidak menjamin kena sisa, sebab butak itu sokok pasir atau debu. Betul apa? Ini yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan masalah hujan ini, sehingga jangan khawatir kena pakaiannya najis sampai nyicing, belum apa nyicing. Kalau di najis nyicing, iya ada mulai produk kan? Nah, itu ya apa? Betul sedikit ini yang berbeda dengan sedikit itu karena cuacanya sekarang ini ya musim hujan. Sekarang kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Safinatun Najah. Kemarin ketika bahas tentang waktu sholat. Jadi waktu sholat yang sholat fardu itu kita sudah membicarakannya, membahasnya berkaitan dengan perpindahan matahari. Jadi ini waktu sholat itu berkaitan dengan perpindahan matahari. Tapi kalau tanggal itu diambil patokannya dari perjalanan bulan. Nek hijriah ini. Dan itu lebih bisa dibuktikan. Jadi menurut saya kan penanggalan ini kita kenal kali. Untuk Masehi,
buatan Hijri. Nek Masehi itu dibuktikan sulit. Misalnya, saya tanggal piro 15 misalnya. Sakit bukeno. Dulu alam ini sakit bukeno itu orang 15. Betul sakit, sebab matanya itu bener. Gimana bener? Makanya itu ketika patokannya di Hijriah itu pakai bulan, itu bisa dibuktikan. Saya tanggal piro 15. Loh kok begini? Bulannya bener. Gitu. Kan gitu. Oh purnama, berarti perkiraan tanggal yang bulan sakit. Nih tuh. Tapi kalau masih tidak bisa. Tapi ini bukan dipertentangkan nih. Bukan dipertentangkan. Tapi minimal kita punya jasa. Nek menetap tanggal, itu lewat melakoni bulan. Tapi nek menetap waktu sholat, melakoni matahari. Saja ini betul matahari nih. Tapi bumi ini. Amin. Nah, sedikit dengan yang berkaitan dengan masalah ini adalah wilayah yang terkadang muncul matahari itu sedino. Ini daerah Antartika, daerah Greenland. Ini muncul matahari kadang-kadang sedino. Bonlami. Kenapa? Karena gitu. Nah, ini kembali contoh nih. Kembali contoh. Ini bumi bulat nih. Melakukan matahari itu boleh kencengin terus. Itu berarti melakukan ini katulistiwa ini, katulistiwa melakukan matahari kan ada kita. Dan juga ada siksakan. Lagi, lah muter bumi ini muter ini kok mirip polos ini, mirip kan? Muter ini. Nah sehingga ketika suatu ketika matahari pas ini, nah ketika posisi gini, ini yang di sini mataharinya lebih lama. Yang sebelah sini mataharinya lebih pendek. Maka saya patokannya itu kalau betul. Jadi pun kaget nanti di beberapa wilayah poso mereka jam. Dulu enak kan? Iya enak. Tapi pada waktu yang lain poso ini sok luwe kok 20 jam. Ya apa sampai 20 jam? Orang petang jamannya bisa bermain kosong lagi. Nggak ada. Jadi kalau itu patokan soalnya bagaimana diperkirakan. Tengah hari besok apa? Ada. Paham? Jadi kalau ada waktunya itu mepet. Mari luhur, baru kesasar. Taruhlah jangka menitan kesasar. Paham? Nah itu yang terjadi. Maka kemarin memahami tentang perjalanan waktu sholat tadi ini secara umum. Jadi ukurannya Indonesia ini, ukuran Indonesia itu ada tengah-tengah. Jadi nggak terlalu sulit, nggak terlalu cepat. Tapi yang harus dipotongkan waktunya sholat bubar-bubar. Sama kayak gini, subuh nih, nonton itu subuh. Maknanya apa? Nek keringan di dalam bisa jamin tidak waktu subuh ini. Kalau sudah habis, maka bukan ada lagi tapi kodoan. Tidak waktu ini kok. Nih, tak makan ini jam 6 lebih biru kan? Kok jam 5? Jam 5 muncul 10 biru kan itu setek subuh nih. Sebab subuh ini sekali kok wis subuh. Mana lagi? Siapa apa tujuh ketiga lagi. Jadi ini kalau jam 4 kurang seperempat. Nih jam 4 kurang seperempat subuh. Mau jam 5 tujuh titik setek subuh ini. Memang tanya museum. Kalau anak-anak kita misalkan di bapak ibu, insya Allah buka kelas. Tapi yang misalnya keringan, untuk anak yang keringan, niatnya sudah diajari, ojo ada, tapi kodokan. Nanti, kalau misalkan yang nyadar tidak sah, kalau tidak dibaca sekali ya tidak apa-apa. Misalkan usul di foto subhi lillahi ta'ala, mana dong? Oleh.
Tapi kalau sudah muni adaan atau kodoran ini harus menjadi penentu. Muni adaan ternyata salah ya biasa. Wanita gak muni, tapi wanita tidak diniatkan. Ada. Ini yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Artinya nanti patokan ini kalau jamin nek jadi kono nama ini pengajaran abadi. Nggih, jadwal pengajaran abadi ini harus diganti. Nggih. Duluan kok beda antara niki kali niki. Nah, itu memang beda sistem kadang-kadang. Tapi ada metode perhitungan. Tapi ada efektif. Ada efektif. Boleh, tapi misalkan pakai itu ada nomor. Oke, kalau sekarang pakai jam, berapa wes? Pakai jam. Nah ini untuk memahami tentang perbedaan waktu sholat. Nah sekarang kita masuk pada pasal baru, yaitu tentang waktu-waktu yang diharamkan sholat sunnah mutlak. Saya ini banyak salah. Dianggap kalau sholat secara mutlak tidak. Sholat yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah mutlak. Nah, sholat wajib tetap wajib. Hari, misalnya itu, aku mau dulu sholat, waktu sholat tahajud, aku boleh sholat wajib. Hari, tidak ada batasan waktu itu. Jadi yang namanya dibahas di sini adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak punya sebab. Hari, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'adzib wa nafa'ana bihi wa qulubihi fid darain amin. Radhiyallahu anhu wa antum ajma'in al-qal fasdud. Utawi sisi pasal. Ini pasal baru ya. Tahrum sholatu haram apa sholat. Nah, jadi maksud sholat ini sholat sunnah mutlak. Jadi kemudian tak usul dulu sholat haram. Belum ada. Oke. Alladzi laisa lahu sabab sing boten gadai sabab, artinya sholat sunnah yang tidak punya sebab. Berarti kalau sholat fardu gak apa-apa. Sholat sunnah yang punya sebab gak apa-apa. Tapi kalau tidak punya sebab disebut sholat sunnah mutlak. Ini yang haram. Jadi tidak semua sholat. Kadang-kadang haram gak bisa. Ada sholatnya yaitu sholat sunnah mutlak. Mutaqaddimun kan bisi apa sebab imam. Walau muqarrirun utawa sebabnya berbarengan. Ini fi khamsati awqat, ada 5 waktu. Artinya untuk sholat-sholat yang tadi sholat sunnah mutlak diharamkan dilakukan di 5 waktu ini. Ya, jadi nih kalau sebab mau sholat bisa ini waktu ini kapan? Boleh kan? Waduh. Loh, sholat kan baru saat dia, tapi diharamkan ini supaya kita itu dalam ibadah gak ngawur. Bagi waktu timingnya ngelakoni ngelakoni perkara wajib. Ada wajib ini, itu saja harus dengan ilmu, harus dengan pengetahuan sampai yakin kalau yang dilakukan itu baik, yang dilakukan karena Allah, yang dilakukan tujuannya mencapai ridhonya Allah dan sesuai syariat. Contohnya misalkan puasa ini wajib apa? Wajib saja. Tapi ketika dokter mengatakan, Pak, sampai tidak boleh kosong, sebab sampai kena penyakit masih ngakut, nek sampai nanti kosong, lambungnya tambah kambuh sampai besok mati. Wih, dokter ngomong apa? Wong ini jadi wajib apa? Betul wajib, malah wajib gak kosong. Hari berarti mana masih wajib? Iku dona ilmu nih, ilmu sing sampai yakin kalau yang dilakukan itu ibadah kepada Allah, dilakukan itu manfaat, dilakukan itu tidak bahaya, meskipun wajib gak dilakukan. Bagi, tapi, nah seperti itu contohnya. Contohnya mana misalkan pengetahuan. Jadi kalau sampai agak coba kita dikumpul duit ilmu betul. Uang tengah-tengah posokan datang wajib diterima betul.
Saja ini wajib, tapi dalam kondisi ini, mau kelalen, mana bisa boleh kok waktu kuraban, langsung sama diri kira-kira ya misal tambah bahaya, maka Allah menyampaikan kebenaran juga melihat tekniknya. Nanya lapangan, masya Allah, aku bisa loh mobil, terus mana mobil, dilino, sampai gak puasa lah, astagfirullah, tapi alhamdulillah, soalnya gak bisa tertentu. Nanti ngomong rambah sisa sama diri kok, yo, isu-isu, paham ya? Nah ini artinya apa? Meskipun kita tahu itu benar, tapi juga waktunya sama dengan ini. Kami sholat sunnah api, tapi juga waktu ini gak boleh. Sebab sholat itu juga tidak boleh karena nafsu. Ayo, bisa sholat sunnah, bujurnya gak diobati. Anak kelaparan, haji, umroh, anak isi mau obati, gak apa sih ngurus, gak apa. Lu kan ibadah umroh berhasil bisa dia, tapi nikmat ini kok kalau trader yo, bahaya. Tapi, ya ini pentingnya di sini kita harus tahu yang diharapkan itu sholat apa. Ada lagi, meskipun sholat itu sholat sunnah dan itu ada nilai kebaikannya, tapi ketika sudah dilarang ya sudah. Soalnya kok engkel, aku sholat sunnah tidak boleh. Tapi kecuali dia menemukan sebabnya. Nih, mereka pengen jenengan tetap oleh sholat, caranya boleh sholat sih bisa sebab. Baik, sholat sebabnya itu yang mutaqaddim. Contohnya mutaqaddim itu apa? Sampai wudu. Antara wudu dengan sholatnya desain wudu ini. Nah, berarti sebabnya sudah ada lebih dulu. Maka sampai boleh di waktu-waktu ini nanti sama dalam sholat sebab sampai punya sebab habis wudu, namanya sholat isbil wudu. Masuk masjid, ini kan masjid. Masuk masjid disunatkan sholat sunat tahiyatul masjid. Maka sama ketika sholat sebab masuk masjid itu menjadi sebab mutaqaddim. Sholatnya kalian boleh di masjid, latihan boleh. Karena sholat mutaqaddim. Oleh. Dosa nek tentara sih nek tentara sih kelebu oleh ketika sudah diangkat itu sudah ikut milih masjid. Tapi nek negara baru nangsa. Contohnya yang sering terjadi nek yoyoan sing nang lingkungan masjid oleh sholat sunnah. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau di luar, kalau tidak habis wudu, tak ada sebabnya, ya kalau sholat, sebab nanti masuk waktu tahrik. Saya kalau ayo sholat di sholat. Kalau di luar ini masih insya Allah karena jangan sudah masuk masjid. Tapi kalau di luar pagar, biasanya kita sampai kamu kampung dan sampai kampung, kalau tahiyatul masjid. Nah, kalau kepingin sholat sunnah wudu, sholat sunnah syukri wudu. Tapi batasannya kapan? Nek si teles, nek gak teles wis. Nang masjid ini nek sandu ini logo, nek wis logo, tidak disunatkan lagi. Ini contohnya sebab yang mutaqaddim. Kemudian walan qalil atau sebab yang berbanyak. Yang tadi contoh yang sebab mutaqaddim termasuk sholat nada. Misalkan aku nada, nek anakku lulus aku tak sholat sunnah. Nah ini nada.
sholat sunnah, tapi berhubung dia nada jadi wajib, maka boleh tidak boleh tadi. Waktu dalam masjid, ayat masjid kalau sunnah wudu, kalau sunnah tawaf, sunnah sebelum tawaf boleh. Apakah ada mengatakan sunnah tawaf adalah sabab mutaakhir? Tawaf di sini baru betul sholat sunnah. Kemudian pada bisa bapak murid yang berbarengan contoh sholat istisqa. Misalnya pas sholat turun hujan, mana sholat itu karena sholat hujan. Nah ini namanya murid. Sholat sunnah itu boleh. Kemudian wal kusum tidak ada. Sholat sunnah gerhana ini kan berbarengan, tidak apa-apa. Kalau mungkin di malam hari kan gerhana bulan, tapi terjadi gerhana matahari, ya siang, gerhana matahari. Ya ini. Maka misalkan di waktu yang paling gerhana tetap boleh. Kemudian yang mutaakhir, yang sebabnya mutaakhir ada, ya. Contohnya jenazah, sholat jenazah itu mutaakhir. Nih, artinya si orang jenazah itu, dan makanya dikatakan sholat tetap punya sabar. Nah ini selain di hari Jumat, kalau hari Jumat tidak apa-apa. Nih, di hari Jumat yang untuk yang ketiga tidak apa. Ada lagi yang di Mekah. Di Mekah tidak ada larangan apapun oleh muslim pun tanpa sebab. Lagi karena saking besarnya fadilah sholat di Mekah, Masjidil Haram. Nah ini kapan saja 5 waktu ini? 5 waktu ini satu, inda dulu isyamsi hatta tartafi'a qadratul hin. Nah ini yang sering terjadi. Untuk ada sholat isya. Kita dikeluarkan. Yang pertama, ketika matahari sudah terbit, matahari sudah terbit, itu sampai matahari naik seukuran tombak. Ini baru masuk waktu duha. Nah sekarang masalahnya di istilah jam ini diganti namanya syuruk. Tuluk diganti syuruk. Padahal ada namanya sholat isyraq. Nah sholat isyraq itu kapan? Ya sholat duha di awal waktu itu sholat isyraq. Kenapa? Kalau belum masuk waktunya dia masuk waktu tahdir. Ini yang sering menjadi permasalahan. Karena sebenarnya zaman dulu awal ini, jenengan nanti kita sholat isyraq apa lagi? Sholat duha, bahkan saat ini kalau istilah sholat isyraq, sebenarnya isyraq ini untuk sholat duha di awal waktu disebut isyraq. Nah, sholat duha paling afdal niku pas rubuh nahar. Rubuh nahar itu misalnya subuh samsi jam 6, duhur jam 12, seperempat itu jam 9. Nah, waktu afdal sholat duha itu jam 9 itu. Nah, awalnya sholat duha tetap ketika ukuran matahari seukuran tombak. Nanti sih waktu duha. Nah ini yang harus hati-hati. Kenapa? Ketika jamnya gini sudah tidak tahu muncul istilah syuruk. Dulu awalnya tuluk syamsi, tuluk syamsi, kemudian masuk al-duha, waktu duha. Beda nih. Nah sekarang istilahnya menjadi isyraq atau syuruk. Maka kalau istilah syuruk diganti syuruk, berarti mau doai. Syuruk yang di sini itu bukan untuk sholat sunnah isya, bukan. Tapi itu masih larangan untuk sholat sunnah. Nah, ada. Ini yang kadang-kadang lanjut di sini.
Jadi sholat isyraq itu tetap sholat duha. Waktu ini, yo ini waktu duha. Cuma di awal ada hari. Ini tidak lanjut. Nah dikatakan sholat isyraq itu dilakukan sebelum duha. Nah itu sholat apa? Nah, sholat isyraq itu nama lain dari sholat duha. Sami kado sholat ba'diyah subuh. Sholat ba'diyah subuh disebut juga sholat fajar. Paham ya? Jadi niat sholat sunat fajr oleh, sholat sunat qobliyah subhi oleh. Hari sami order berdoa usul sunat isyraq oleh usul sunat duha oleh, tapi waktu ini kita ini hari ini yang sering muncul keraguan di situ. Muncul istilah sholat isyraq sedangkan jamnya bukan tulu syamsi lagi tapi isyraq. Nah ini akan bingung. Ini yang perlu saya tanya. Karena tidak tahu mulai kapan istilah tulu dikata isyraq di jam-jam saja. Boleh jadi ada orang yang sembrono ini ganti-ganti istilah. Karena itu yang akibatnya dia sholat sunnah pada waktu diharamkan. Karena sholat duha tidak punya sebab. Sholat duha tidak punya sebab. Maka tidak boleh dilakukan kalau tidak punya waktunya. Sholat hajat tidak punya sebab. Ya mau sunnah atau apa? Sholat istikharah tidak punya sebab. Maka untuk melakukan sholat hajat, sholat duha, kemudian sholat istikharah itu harus di luar waktu yang diharamkan. Nah ini harus hati-hati. Ada sholat hajat, mesti dijamin lagi oleh tak. Kalau sudah terbit matahari dan belum masuk waktu duha, tidak boleh. Yang pertama. Yang kedua, wa indal istiwa fi wali yaumil jum'ah hatta tazul. Ketika matahari pas dengan, jadi mulai diharam sampai melebu waktu duhur. Melebu waktu duhur. Nek wis semua adzan baru sholat sunnah. Termasuk qobliyah. Ini termasuk nama sabab. Atau sabab yang terakhir. Qobliyah. Maka harus kita ini ada bersih. Woro sholat qobliyah duhur tapi pas matahari turun ada duhur juga oleh. Atau memang tidak ada tapi waktunya sudah masuk, tidak apa-apa. Ini di luar hari Jumat. Kalau Jumat ada larangan. Saya kata tadi. Jadi kalau Jumatan sampai ke masjid meskipun sudah sholat tahiyat masjid sudah, sholat syukur sudah, sholat lagi tidak apa-apa. Karena saking besarnya fadilah memperbanyak sholat di hari Jumat. Ada betul apa? Ada. Ya. Kalau di luar Jumat pas zawal ini tidak boleh. Ya pas istiwa. Madharul Quran tidak boleh sampai fleksib. Wa indal isfirah hatta taghruba. Dan ketika matahari sudah warna kuning. Perkiraan jam 5-an. Jam apa saya yuk? Jam setengah 5. Setengah 5 ini mulai kuning. Matahari mulai kuning sudah tidak boleh sholat sunnah mutlak. Yang keempat, setelah sholat subuh, ba'da sholat subhi, hatta tatlu'a syamsu, meskipun belum terbit matahari. Jadi sholat sunnah mutlak itu tidak boleh ketika misalkan habis sholat subuh, kan belum terbit matahari, tetap tidak boleh sudah sholat subuh. Artinya sholat hajat tidak boleh, sholat istikharah tidak boleh. Kalau sebelum sholat subuh boleh. Nah, saat kalau sholat qobliyah, ya nopo, qobliyah lagi, sholat hajat lagi. Ya nopo, gak popo. Jadi sholat
qobliyah atau ba'diyah itu waktunya ya waktu sholat. Tidak apa-apa. Nanti termasuk di kiwabah dan sholat asri. Itu kalau sholat mutlak. Tapi kalau sholat qobliyah, qobliyatul asri kan boleh ada. Yang tidak ada ba'diyatul asri, ba'diyatul subhi tidak ada. Tapi qobliyah ada, boleh. Jadi niatnya qobliyah. Oke. Cuma permasalahannya kalau masyarakat awam nggak paham, dulu ini pas sholat pulang sholat sunnah kok begini nggak paham. Oke. Maka lebih baik sholatnya jadikan di rumah. Sekiranya orang gak salah paham. Karena umumnya ini setelah sholat subuh dan ada sholat sunnah, setelah sholat asar dan ada sholat sunnah. Maka memang yang lebih baik yang untuk ditampakkan di dalam jamaah hanya sholat fardu, sholat sunnah, apapun bentuk sholat sunnah, nek iso gak ake wong sing ngeru. Pada aslinya ada. Jadi sholat itu disunatkan ditampakkan ketika sholat fardu dengan berjamaah. Selain itu kalau bisa tidak ditampakkan kecuali kalau waktu kuning atau kecuali dari rumah tambah males. Lagi tambah males kemudian harus tidak apa. Lagi. Tapi yang jenengan kuat, wis bae normal. Permasalahan kan butuh obat. Males. Males. Ketemu TV yo delok TV. Ketemu anak yo liburan bae. Anak lho ki. Kalau masuk ini yang sering padahal contohnya sholat witir. Sholat witir itu lebih afdol daripada sholat hajat. Sebenarnya gitu. Cuma jangan dilakoni nek gak priyo nek gak apa. Padahal jadi kan langsung sholat witir belum apa. Jadi sholat ba'diyah digabung sama sholat witir. Sholat sunat ba'da al-isya'i wa sunat al-witri rakatain lillahi. Betul apa? Nabi. Jadi kalau ada yang dilakukan sholat hajat, sekarang gede bagi lainkan sholat witir. Tapi kadang-kadang lali. Ya wes akhirnya. Mungkin kalau Sayyidina Umar itu kuat aslinya. Sehingga tidak witir terakhir. Nggak apa-apa deh kuat. Memang sholat witir itu dianjurkan sholat sunat terakhir di hari. Jadi saat begitu subuh, nek iso sholat malam itu diakhiri dengan sholat witir, nek iso. Nah, kenapa kok? Misalnya kuat, misalnya dengan istiqomah tahajud, nek pun dengan istiqomah tahajud, witir kuat. Witir, pokoknya mati tahajud, tapi misalnya mati tahajud. Kok saya satu subuh di sini nang sholat sunat maneh, kok witir sing terakhir. Nek sakit kalau bisa Kalau habis bisa langsung boten nopo. Niku torikone Sayyidina Abu Bakar. Karena kuatir bukan tani. Tapi mungkin sampai kalau dhewe wonten apa? Kuatir bablas. Lho, mungkin berarti nopo ya sholat sunat biasa, tahajud tok, tasbih tok. Ngoten. Bagi dulu itu soalnya menjauh. Jadi kan pas Ramadan, witirnya kelima. Padahal kepingin sudah istiqomah atau kepingin sholat terakhir dia itu setiap itu mesti witirnya. Apa caranya? Pokok diketepi nih sakit. Jadi ketika ikut imam, jadi kan tidak satu rakaat ditutup, tidak tiga rakaat atau 5 ini. Jadi kan nambah lagi imam salam, jadi kan nambah 1 rakaat. Nah, jadi betul-betul nopo. Jadi misalkan imam kan 3 rakaat, ya saya ini. Imam 3 rakaat, imam salam, sampai kan berdiri. Hari waktu suka bisa 4 rakaat. Iya, jadi 4 rakaat sampai. Tidak 2, enggak 2. Yo, nek misalnya 2 lu duduk tak apa-apa. Misalnya selesai. Sing mulai langsung mulai iki. Wis aku daripada kuningan di mana sudah wis gak mau wis pokoknya nunggu tok. Berarti nanti yang satu di akhir. Di
Lalu sekarang misalnya ya jenengan, dan kalau udah diiman ya, mesti tiga. Kalau nambah papat jadi dua iman banyak. Ini papat apa tuh? Ya Pak. Dan ini jenengan tiga. Lalu kalau jadi imam, kan kudu nuruti makmum, ya betul. Padahal kalau kondisi kau pak misalnya, Ramadan mesti terakhir, ya apa pak? Maka kalau jenengan sudah terlanjur tiga, yang nanti sudah ikut makmum ikut imam tiga, maka nanti sebelum sholat sunnah, sebelum tahajud, sholat mutlak salat genep sing imam. Bagi genepi. Jadi akhirnya sholat yang witir satu tadi dianulir, digagal. Jangan sholat sunnah biasa. Bagi tidak sholat witir. Nah, kalau misalkan keringan kacek, waktu ditingkas, wes subuh, langsung juga witir siji. Ada, hari juga witir siji. Nek cukup gak telu rokaan. Misalnya ngatasi gak telu misalnya subuh ini sekali 5, saya lagi. Nah pagi nih, kalau sekali 5 nggak apa-apa, sekali 5. Apa sih apa-apa subuh, apa-apa subuh. Maka pagi nih jam apa kurang 5 menit. Wudu, wes cukup oleh 3 menit. Misalnya, sampai kira-kira 3 menit gawe 3 rakaat, 2 rakaat, salam, kemudian 1 rakaat. Maka langsung sholat tahajud itu termasuk. Disebut tahajud itu syaratnya apa? Wis mari sholat isya. Nggih. Manten wonten turu. Di situ nek dari turu gadang gak disebut tahajud. Ya selalu biasa. Napa kok disebut tahajud? Sebab wis gak duwe tanggungan tangi kuwi. Ngene wae. Alah bae kita subuh lho. Sehingga disebut al-judu. Tahajud itu dari kata tahajud, dari tahajud itu untuk menang. Sing temenan, nek geluk tangi satu wingi subuh. Nah itu jenenge tahajud. Maka misalkan jenengan ndak niat tahajud, kowe dianggap sholat tahajud. Kalau ada sholat itu kalau belum. Sholat belum subuh. Nggih. Ya ada pertama, masih tahajud bisa. Masih bisa. Nek kira ada tinggi ada pertama mboten? Betul kan. Kade atau subuh. Nggih, Mas. Kita tarhim mawon. Tarhim. Masih ada waktu itu. Nek tarhim itu sekitar 15 menitan. Enggak 5 menit. Oh 5 menit. 5 menit. Jadi saya nuruti insyaallah, saya nuruti tapi kan di sini. Nggih. Ada begini. Bun, ada lagi masalah lagi. Itu berarti tadi menggenapi yang witir itu niatnya usul sunnatul mutlaq rakaatan lillahi ta'ala. Oh, mutlak. Untuk langsung usul sunnatan rakaatan lillahi ta'ala. Jadi mboten witir. Kan witir. Usul sunnatan lillahi ta'ala mentok oleh kan rakaatan pakai kan fitron pakai usul sunnatan lillahi ta'ala. Sarokat oleh hari saat misalnya contoh lagi, ini contoh apa? Misalnya jenengan kadung biasa sholat sunnah, tapi ternyata imam wis kadung komat, sama cetas takbir, sama khawatir, nek sampai nonton sholat sampean 2 rakaat tadi ketinggalan, maka langsung sampai dari siji gak apa-apa. Jadi lu kok masalah apa padahal itu enggak apa-apa. Ya wes, ada loro tapi berhubung wedi ketinggalan imam, langsung jenengan sarokat langsung tahiyat. Itu termasuk kondisi yang diperbolehkan untuk takwilun niat. Ya apa daripada imam, soalnya orang imam ini cepat mau tambah kabeh. Makanya nek gambaran di Indonesia kadang tidak sulit untuk gambar.
Jadi kan bayangkan sholat itu harus menikah. Waktunya kecil, waktu itu. Nih sampai nanti nutup no sholat sunnah dan dari imam pada urus di sholat dia. Betul lebih. Makanya kalau di Indonesia kan jarak sholatnya masih panjang. Nih antara duhur sama asar, si rodok doho. Nih asar dan maghrib si rodok doho. Sampai ke daerah Greenland pas pada musim yang matahari sebentar. Oleh 10 menit itu baru maghrib meneng. Jadi pada sholat asar. Oleh 10 menit atau 5 menit bisa maghrib. Dulu kalau tadi dia apa? Ya kan ada sholat sunnah. Paham? Jadi kadang-kadang terjadi seperti itu. Makanya ketika kita memahami waktu sholat, waktu mana yang diharamkan ada di sini. Paham? Nah, pertanyaan ini nopo diharamkan? Ini hikmah kita saja. Dua bisa nopo diharamkan. Yang pertama, ketika setelah subuh terbitnya matahari itu sisa itu waktu setan itu iblis belum guru singgah. Jadi iblis duduk di singgah dari 3 waktu. Ketika terbitnya matahari, ketika pas di tengah-tengah, ketika pas berkuning, itu iblis lagi perintah anak buah. Nih, kalau di sini ini cerita kita adalah gak masuk akal. Tapi Rasulullah mengatakan itu, wis. Jadi ada hikmah tasyrih tentang mengapa kok diharamkan. Karena pada waktu itu adalah iblis lagi duduk di singgasananya. Dikhawatirkan kita sholat gak krono Allah tapi nyembah iblis ini bahaya. Betul. Jadi mau nih misalkan kita kaji, kita terus pusing barokah manfaat di dunia wa dunia wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi hal. Alhamdulillah fina mulka bi zina. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ta'ala sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-mawlid والخارج من السبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا من النبيين وحفظ المرسلين وصلاه العالم والملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اختم لنا بالايمان واختم لنا بالايمان واختم لنا بحسن الخاتمه. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله